Lini serang jadi fokus utama timnas Indonesia. Buka suara soal pemain yang akan segera bergabung timnas Indonesia. PSSI mulai mempublikasikan proses naturalisasi sejumlah pemain. Lini serang timnas Indonesia akan segera diperkuat sejumlah pemain naturalisasi baru. Daftar nama pemain keturunan yang segera bergabung skuad timnas Indonesia. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. Pemain-pemain ini ada darah kitanya gitu. Baru-baru ini, mantan anggota Komite Eksekutif PSSI, Exco, yakni Hassani Abdul Ghani, ia mengungkapkan bahwa ia telah berkomunikasi dengan saudara dekat Hairil Riedewald, orang yang pernah mengurus proses naturalisasi beberapa pemain keturunan Indonesia. Berbicara soal pemain keturunan berdarah Indonesia, yakni Hairil Riedewald, pemain Crystal Palace itu dikabarkan siap memperkuat timnas Indonesia. Mocht je niet met Ajax gaan, heb je de plannen om zelf een keertje naar Indonesië te gaan? Ja, dat zeker. Als het deze zomer niet is, dan in de winter of volgende zomer, maar wel kort, ja. Mijn moeder vindt het ook natuurlijk leuk om naar Indonesië te gaan. Halo Indonesia, apa kabar? Hal ini pun langsung membuat pecinta sepak bola tanah air penasaran soal siapa Hairil Riedewald, serta status lebih jelasnya antara dirinya dan Indonesia. Pemain berusia 27 tahun tersebut diketahui memang betul memiliki darah keturunan Indonesia dari garis sang nenek. Hal ini diungkapkan langsung oleh Hairil Riedewald jauh sebelum pamor timnas Indonesia melejit seperti saat ini. Tidak hanya dengan ungkapan belaka, bahkan ia juga menunjukkan bukti bahwa sang nenek Hairil Riedewald memang asli orang Indonesia dalam wawancaranya saat masih membela klub raksasa Belanda, yakni Ajax Amsterdam. Indonesië. Mijn oma is Indonesisch, mijn moeder dus half, en ik ben kwart en ja altijd. Hairil Riedewald mengutarakan bahwa neneknya memang asli orang Indonesia, dan Hairil sendiri memiliki garis keturunan Indonesia dari ibunya. Situasi ini pun membuat banyak pihak bertanya-tanya, apakah pemain kelahiran Haarlem, Belanda, tanggal 9 September tahun 1996 tersebut bakal dinaturalisasi PSSI. Pertanyaan ini pun berdatangan dari pecinta sepak bola Indonesia. Dan kabar baiknya, proses Hairil sudah mulai menemui titik terang. Walaupun Hassani Abdul Ghani sebelumnya mengatakan bahwa ia akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum melaporkan ke Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Namun, karena kabar ini terus jadi perbincangan, akhirnya anggota Exco PSSI Arya Sinulinga pun buka suara. Arya mengatakan bahwa sebenarnya PSSI saat ini bekerja dalam senyap terkait proses naturalisasi para pemain, termasuk Hairil Riedewald. Walaupun Hassani Abdul Ghani sebelumnya mengatakan bahwa ia akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum melaporkan ke Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Namun, karena kabar ini terus jadi perbincangan, akhirnya anggota Exco PSSI Arya Sinulinga pun buka suara. Arya mengatakan bahwa sebenarnya PSSI saat ini bekerja dalam senyap terkait proses naturalisasi para pemain, termasuk Hairil Riedewald. I want mesin in Bandung. Hal ini dilakukan karena PSSI tak ingin terlalu gegabah soal langkah PSSI menaturalisasi sejumlah pemain. Untuk itu, PSSI memilih lebih hati-hati dalam mengungkapkan proses naturalisasi para pemain. Khawatir para supporter memberikan pendapat kurang baik, jadi sebaiknya berita akan dikeluarkan jika sudah benar-benar selesai. Berikut ungkapan anggota eksekutif PSSI tersebut. Kami selama ini bekerja dengan senyap dan tidak mau memberi harapan saja pada supporter. Dan selama ini terbukti kami satset untuk urusan naturalisasi, jadi tidak perlu khawatir. Yang penting PSSI selama ini bekerja sebaik mungkin. Tunggu saja berita baik secepatnya. Arya menjelaskan bahwa proses naturalisasi pemain timnas Indonesia tak hanya dilakukan karena pemain memiliki darah Indonesia saja. Untuk itu, Arya menegaskan, agar PSSI bisa bekerja dengan baik dan tenang, tentu semua membutuhkan proses. Berikut ungkapan Arya Sinulinga, dan bukan setiap punya darah Indonesia lalu dinaturalisasi, tapi banyak yang harus dipertimbangkan. Biarkan kami bekerja sesuai kebutuhan pelatih dan hal-hal penting lainnya. Menurutnya,
Proses ini juga termasuk soal menaturalisasi Hairori Edewald. Arya mengatakan bahwa proses naturalisasi akan diperiksa dengan seksama dan pastinya melalui banyak pertimbangan. Untuk itu, PSSI sudah berkoordinasi langsung dengan Hairori Edewald. Jika semua sesuai yang kita harapkan, tentunya nanti sang pemain juga akan segera bergabung skuad timnas Indonesia untuk ikut serta menghadapi tim tangguh lainnya. Masih banyak sejumlah pemain yang masih dalam proses naturalisasi dan itu sudah terjadi, termasuk juga dengan Hairori Edewald yang memang memiliki garis keturunan Indonesia dari ibunya. Biarkan kami bekerja selama ini, di mana dalam waktu 1 tahun sudah memproses 9 pemain naturalisasi. Sepertinya belum pernah terjadi sebanyak dan secepat ini. PSSI sedang berupaya. Tussen jou en Indonesië? Link tussen mij en Indonesië. Mijn oma is Indonesisch, mijn moeder dus half. En ik ben kwart. Hallo Indonesië, apa kabar? Teka-teki rencana PSSI menaturalisasi sejumlah pemain keturunan untuk lini serang mulai terbuka. Guna dipersiapkan untuk menghadapi tim kuat di kualifikasi Piala Dunia, PSSI sedang berkoordinasi dengan sejumlah pemain keturunan untuk mengisi lini serang. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. It's Tom Haytaker corner kick. It's JHS! Oh wow! From Italy to Indonesia, JHS coming from behind to score first goal for Indonesia national team. Indonesia 1, Vietnam 0 in the Made in Hanoi, Vietnam. Skuad timnas Indonesia dalam waktu dekat berpotensi besar memiliki trio striker ganas dan mematikan layaknya rasa tim Eropa. Andai dalam waktu dekat ini bisa segera terwujud, ada sejumlah pemain keturunan yang juga akan dinaturalisasi PSSI. Seperti diketahui dalam beberapa waktu terakhir PSSI cukup gencar mencari pemain keturunan yang berkualitas, demi meningkatkan level serta kualitas permainan timnas Indonesia agar lebih siap bersaing di kancah internasional. Thank you so much. Untuk sementara ini, timnas Indonesia sudah ketambahan 4 pemain keturunan yang jadi bintang saat menghadapi Vietnam di kualifikasi Piala Dunia, yakni Ragnar Oratmangun, Jay Izes, Tom Haye serta Nathan Chuaon. Penampilan epik Ragnar Oratmangun ternyata mendapat sorotan banyak pihak, lantaran kehadiran bintang Fortuna Sittard tersebut jadi jawaban atas masalah Sintayong di lini depan. Meski baru debut bersama skuad Garuda, namun Ragnar Oratmangun berhasil mencetak gol dengan skill individunya melewati 4 pemain Vietnam sekaligus seorang diri. Walau di sudut yang begitu sempit, namun Ragnar mampu membobol gawang Vietnam pada laga debutnya. So racy from Ragnar Oratmangun, a Fortuna Sittard player now, making his debut goal for Indonesia national team. Indonesia 2, Vietnam 0. Gol Ragnar Oratmangun tersebut menjadi titik terang sekaligus jawaban performa timnas Indonesia, khususnya untuk lini depan skuad Garuda yang selama ini bisa dikatakan kurang tajam. Hal itu merujuk pada performa lini depan saat Piala Asia lalu, dan kehadiran Ragnar Oratmangun menjadi jawaban itu semua. Bahkan kekuatan lini depan timnas Indonesia masih menjadi fokus utama Sintayong agar semakin ganas dalam setiap laganya, dan kabar baiknya, masalah itu akan segera diselesaikan sebelum laga melawan Irak, untuk dapat memenuhi target, memasuki ronde berikutnya, sekaligus dengan misi pembuktian atas Irak yang sudah mempermalukan Indonesia saat di Basra lalu. Jika PSSI sudah rampung menyelesaikan proses naturalisasi sejumlah striker keturunan berdarah Indonesia, dengan begitu, artinya timnas Indonesia bakal memiliki deretan penyerang yang dapat dimainkan bersamaan, khususnya untuk lini serang dengan ketambahan sejumlah pemain depan yang memiliki naluri menyerang yang baik, agar semakin ganas, untuk dipersiapkan menghadapi tim tangguh lainnya. Penyerang ganas yang sudah dipersiapkan PSSI diharap akan menjadi mesin gol mematikan untuk membobol tim kuat lainnya, sekaligus untuk langkah persiapan ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Striker yang sedang dalam proses pendekatan PSSI, mereka adalah Ole Romeni, Ilyas Alhaf dan Hairori Edewald, yang musim ini mereka semua tampil memukau di kasta teratas Liga Eropa. Sebagai informasi, baik Ole Romeni, Hairori Edewald dan Ilyas Alhaf
Mereka adalah pemain keturunan Indonesia yang saat ini sedang masuk dalam daftar calon naturalisasi PSSI. Berbekal skill individu dan misi bermain mereka yang sangat baik, maka kehadiran oleh Romeni dan Ilyas Al-Haf tentu semakin mendongkrak daya gedor timnas Indonesia, sekaligus membantu kolaborasi Ragnar Oratmangun yang begitu ciamik. Dengan berkumpulnya 3 pemain tersebut, dipastikan bisa membuat timnas Indonesia makin ganas di lini depan, dan hal itu diharapkan agar membuat lawan setidaknya tak nyaman dan harus lebih was-was jika harus menghadapi skuad Indonesia nantinya. Menarik untuk dinanti perkembangan skuad timnas Indonesia jelang memasuki babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT-Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya, by YT-Real.